Oke, selamat pagi semuanya. Pagi juga Ko Erik. Pagi, pagi, Jadi pagi, pagi. Salam kenal untuk sebelum semua. iya, iya sebenarnya aku juga mau tanya sih kok. Kira-kira Ko Erik ada salam enggak nih khas Ko Erik untuk bisa bareng-bareng nih kita? Ada dong. Apa tuh kok? Nah, ini Gini gak ya kok. apa-apa nih. Ya, salam rumah untuk semua. Oke, oke kita sama-sama ya. Ketika nanti aku coba ngomong selamat pagi, salam rumah untuk semua, gitu ya. Oke, Mantap. semuanya coba on cam ya, semuanya coba on cam. Oke, nice. Oke, selamat pagi semua. Salam rumah untuk Salam untuk semua. semua. Oke. Untuk mengawali pagi yang cerah ini, kita bersyukur sudah bisa ketemu dan sudah bisa tatap muka, mungkin hanya secara online ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk tetap terus belajar, kita mesti harus learn by doing ya. Jadi artinya di sini juga kita mengundang Ko Erik, sama-sama kita membuka untuk podcast judulnya Kapan Punya Rumah gitu ya. Oke, nah nanti bagi teman-teman yang memang mungkin ada pertanyaan ketika ada pembahasan dengan Ko Erik ini, kita juga bisa ada sesi pertanyaan kok. Jadi mungkin rundown-nya nggak begitu formal, tapi kita mengalur dengan ikut obrolan dari Ko Erik ya, dengan aku yang nanti bertanya, karena kan kita judulnya podcast ya gitu. Siap, Oke, siap. oke. Nah, oke, mungkin gini ya kok. Sebelum kita mulai untuk pembahasan buku Kapan Punya Rumah ya kok. Aku pribadi sih udah beberapa kali melihat di profil Instagram maupun YouTube-nya Ko Erik ya. Hmm. Itu ada terkait tentang sekaligus di bukunya Kapan Punya Rumah. Saya juga baca kok ya. Jadi Wis, mantap. eh eh, eh. Jadi saya ada beberapa mungkin pertanyaan yang memang dari saya pribadi dulu. Jadi pertanyaannya aku Uh, coba mau ini sih kok udah habis belum baca? melihat Udah habis belum baca bukunya nih? masih setengah kok, masih setengah Ah, kok, masih masih setengah. Belum belum sampai properti belum. asik. Eh, Ya udah nggak apa. eh, Mantap, mantap. Lanjut. Oke. Nah, aku sendiri mau tanya gimana sih kok maksudnya background kok Erik sendiri kan mungkin ada banyak banget ya mungkin alasan Ko Erik juga buat buku Kapan Punya Rumah ya dan mungkin ada trigger sendiri dari pengalaman Ko Erik ya mungkin ada aku juga coba buka sedikit tipis tentang story dari Ko Erik sendiri gitu kok. Nah Hmm. mungkin boleh coba diceritain sih kok awalnya Hmm. Ko Erik ini bisa jadi seperti ini tuh gimana kok ceritanya gitu. Hmm. Jadi memang kalau tulis buku itu berawal semua dari keresahan sih. Keresahan, kegelisahan terbesar. Jadi memang motivasi motivasiku yang terkuat itu adalah aku ingin banget semua rakyat Indonesia bisa punya rumah gitu loh. Jadi itu motivasi terkuatku gitu loh. Dan sebenarnya aku pengen bikin buku ini tuh dari 2018, 2019 udah pengen banget bikin ini buku, cuman nggak punya waktu, nggak sempet waktunya. Nah, akhirnya baru bisa terrealisasi akhir tahun lalu. Jadi akhir tahun lalu, udah dalam 4,5 bulan, pokoknya apa namanya ditekatin aja, ditekatin sampai apa namanya, pokoknya di buku mesti jadi gitu loh ya kan. Ya juga pas lagi ada waktu, ya udah pokoknya sempetin. Nah, terus akhirnya rilis di bulan April kemarin tuh. Ya, jadi cukup panjang perjalanannya ya. Ternyata editing, layout, bolak-balik, tektok, koreksi lagi. Wah, itu ternyata cukup makan waktu gitu loh. Dan akhirnya publish, aku seneng banget bukunya bisa publish. Dan sekarang ada di Gramedia. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya aksesnya dengan mudah ya. Dan memang jadi gini, satu problem di negara kita. Jadi eh,
pemerintah kita eh ibaratnya apa ya? Kalau aku sebutin mereka hanya mendevelop, menggarap dari sisi hardware-nya. Hardware maksudnya apa? Hardware maksudnya mereka mendevelop dari sisi land bank-nya, ketersediaan land bank, terus kemudian ketersediaan apa namanya perbankannya, bunga subsidinya, kerjasama dengan developernya, terus kemudian regulasinya, terus masalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ini batas gaji dinaikkan, terus kemudian sekarang sampai yang lagi viral ukuran apa namanya ukuran rumah ya. Sekarang yang tadinya dari tipe 21 sekarang mau jadi 14 atau 18 gitu ya kan. Jadi mau lebih kecil lagi supaya harganya tetap terjangkau gitu loh. Nah, tetapi nggak pernah ada yang mendevelop manusianya gitu loh. Padahal SDM ini adalah sebenarnya faktor yang paling penting. Kita ambil contoh Singapura lah ya. Singapura yang dengan tanah secuil itu, dengan tanah kecil ya, mereka nggak bisa develop apa-apa, yang mereka bisa develop adalah manusianya gitu loh. Nah kita terbalik. Ini malah manusianya nggak ada yang develop gitu loh. Hey, gimana sih caranya punya rumah? Strateginya gimana sih? Mental blocknya apa aja sih? Terus kemudian motivasinya gimana? Gimana cara akuisisi rumahnya? Strateginya apa saja? Ngumpulin DP-nya gimana sih? Terus kemudian kenapa aku harus punya rumah sih? Terus apa namanya mentalitasnya seperti apa yang harus dibentuk gitu loh. Terus kemudian bagaimana cara memilikinya, bagaimana cara mempertahankannya, sampai bagaimana cara melunasinya. Nah itu nggak pernah dibahas ataupun tidak pernah ada yang menggarap komunitas rumah pertama itu tidak ada. Motivator-motivator properti pun semua menggarapnya adalah investor, ya. Gimana cara beternak properti dan lain-lain gitu loh, ya. Nah, tapi nggak ada yang menggarap komunitas rumah pertama. Ya, aku bisa paham sih. Susah menggarap komunitas rumah pertama susah banget. Karena mindsetnya itu masih, gue mau beli makanannya susah, mau gimana mikirin punya rumah gitu loh. Jadi kalau mindsetnya kayak gitu susah, ya. Dan emang nggak gampang. Ini challenging banget untuk mengedukasi teman-teman untuk supaya punya keinginan punya rumah pertama seperti itu, Wahyu. Itu latar belakang masalahnya yang ada. Suaranya masih mute kamu ya? Oke, oke, menarik, menarik kok. Ya, jadi memang dengan kondisi lapangan yang saat ini orang-orang berpikir beli rumah itu mahal sekali. Jadi Ko Erik mungkin memberikan kesempatan untuk buat buku, mungkin menanamkan mindset terlebih dahulu ya, Ko ya. Betul, Oke. betul, betul, betul. Nah, Mindset, mindset nomor nah, satu. Betul sekali. hmm. Berarti kan memang pondasinya harus kita tahu dulu nih, kapan sih harus kita punya rumah yang benar gitu ya kok. Jadi nggak menutup kemungkinan artinya kan bahwa kita punya rumah nggak harus nunggu tua gitu ya kok. Oh, harus sekarang dong. Harus sekarang bahkan Bukan ya kan. besok. Bukan besok. Bukan Sekarang. besok tapi sekarang gitu. Ya, betul. Tinggal dipikirin aja caranya. Oke, oke. Wah, caranya Oke. sudah ada semuanya. Tinggal baca bukunya aja. Ya, betul. Nah, bagi teman-teman yang memang udah punya bukunya juga ya, itu bagus banget bukunya. Jadi menanamkan mentalitas kita bahwa kita juga harus banget punya rumah karena memang itu target sasaran punya rumah kan banyak banget tuh gitu. Jadi bisa buat tempat tinggal maupun sampai jangka panjangnya itu adalah investor properti ya kan. Itu keren banget sih. Itu ada ya beberapa hal yang mau saya tanyain juga tuh. Siap, Oke. siap. Oke kok. Terus ada yang kedua sih kok. Ini melanjut dari story-nya alasan tadi ya tentang kenapa Ko Erik membuat daripada buku Kapan Punya Rumah karena melihat lapangannya seperti ini kan karena memang tujuannya itu untuk agar semua orang Indonesia itu punya rumah gitu ya kok. Nah, jadi kalau untuk dari sisi pribadi Ko Erik sendiri kok Hmm. itu pertama kali Ko Erik punya mindset bahwa oh aku harus punya rumah sekarang nih gitu. Jadi waktu pas mungkin ada story masa lalunya gitu kok karena sempet aku baca di bukunya di di bab berapa gitu kayaknya agak akhiran gitu ya. Itu story dari masa kecilnya Ko Erik gitu kok. Jadi aku baca sih kok itu. Aduh, dramatis banget ya.
dramatis banget kok. Jadi aku pelan-pelan baca ya. Jadi bener-bener, wah ternyata ini nih alasan alasan aslinya kok Erik buat ke Ya, buku kapan punya rumah ya, waktu ada mungkin ada spill dikit ketika beli rumah, ternyata zong ya rumahnya, malah gerak malah nah, hancur gitu. nah, Nah ya, itu mungkin bisa sih kok diceritain, karena emang aku juga pengen banget langsung ya, denger cerita dari Ko Erik. ya, ya, ya. Jadi pertama ya, jadi kita kamu pertama kita harus kuat ya, motivasi sama alasan kita kenapa kita harus punya rumah itu harus kuat dulu. Nomor satu itu. Jadi dari mindset, motivasi itu alasan harus kuat dulu. Eh, dan beli rumah ini sebenarnya apa ya? Bukan cuma beli rumah. Sebenarnya kamu beli rumah itu akan memberikan kamu apa namanya? Akan memboost financial confidence kamu. Salah satunya. Jadi itu akan memboost bahwa rumah itu bisa menjadi salah satu pembelian terbesar dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika kamu bisa membeli rumah, wow, kamu akan berasa kayak, gue bisa beli barang yang paling mahal dalam hidup gue loh, ya kan? Itu akan membuat kamu tambah percaya diri dalam hal keuangan kamu gitu loh. Nah, terus kemudian balik ke ceritanya aku, setiap orang punya apa namanya punya alasan lah, harus punya alasan dulu ataupun motivasi yang kuat untuk beli rumah pertama. Jadi waktu itu aku mau merit kan, kalau kasusnya aku mau merit, terus kemudian ya aku mikir better punya rumah gitu loh, better punya rumah. Jadi kalau mau punya rumah itu ada tiga tahapan ya, bukan tiga tahapan, tiga apa namanya ya, eh tiga tiga kategori. Jadi pertama eh motivasi, kriteria, budget gitu loh. Jadi motivasi kamu punya rumah apa, kriteria rumah kamu seperti apa, budgetnya kamu seperti apa. Itu tiga hal yang penting kamu harus breakdown dulu. Nah, jadi pertama motivasiku, aku mau punya rumah karena sebentar lagi mau merit. Ya kan udah mau merit, terus eh tapi tempatnya jangan jauh-jauh sama rumah, karena sama rumah mama gitu loh. Karena aku kan anak sulung ya, aku anak sulung, adikku dua cewek, jadi aku punya kewajiban lah untuk jaga mama di masa tuanya nanti gitu loh, ya kan. Jadi waktu itu aku pikir apa namanya, jangan jauh-jauh tinggalnya, eh, dan harus punya rumah sendiri lah gitu loh. Karena biar apa namanya nggak nyampur dan biar tetap rukun semuanya gitu loh. Ya itu motivasinya seperti itu, alasannya seperti itu. Nah, terus masuk ke kriteria kan. Berikutnya masuk ke kriteria. Kriterianya itu, oh oke, aku sukanya yang rumahnya yang cluster. Aku nggak suka yang rame-rame gitu loh, ya kan. Aku nggak suka yang terlalu crowded. Aku sukanya agak sepi, apa namanya, nggak terlalu banyak lalu lalang kendaraan, kayak gitu loh. Nah, itu kriteria mulai masuk dan itu landed house gitu loh. Bisa juga ya teman-teman kriterianya bisa masuk ke apa namanya, eh apartemen ataupun tanah. Jadi tergantung masing-masing punya preferensi masing-masing karena memang setiap orang preferensi atas rumah pertamanya ini memang beda-beda gitu loh. Nah, kalau adikku itu dia beli rumah preferensinya dia lebih ke tempat kerja. Dia mau carinya yang dekat tempat kerja kayak gitu. eh Kemudian aku udah mulai, jadi kita udah ibaratnya udah mulai funneling lah, ya, udah mulai apa namanya menyaring gitu loh, ya kan, udah mulai menyaring, kriteria udah ketahuan, ya kan. Terus kita nggak mau, aku nggak mau banyak-banyak renovasi, maunya yang udah jadi gitu loh, nggak mau yang bangun dari awal lagi gitu loh. Aku maunya praktis aja, aku orangnya sangat praktis lah, maunya simple aja gitu loh. Ya soal rambut juga sama nih, rambut udah begini aja nggak usah nyisir gitu loh. Kalau Wahyu tiap hari mesti nyisir, gua udah nggak usah nyisir gitu loh tiap hari. Ya, jadi simple aja gitu loh, maunya praktis. Nah, eh akhirnya aku ngeliat satu rumah. Ya, ini kita kalau rumah itu ada dua tipe ya, ada dua tipe primary sama secondary. Kalau primary itu berarti rumah yang baru launching dari developer. Nah, memang keunggulannya adalah barangnya baru, semua baru gitu loh ya kan. Nah, kalau rumah secondary memang
kalau di Indonesia jelek ya, rumah bekas gitu loh ya. Nah, cuman jadi ngomongnya bahasa Indonesia aja. Ngomongnya bahasa Inggris aja. Jadi rumah secondary gitu loh. Jadi lebih keren ya. Nah, rumah secondary ini memang dari bisa tangan kedua, tangan ketiga dan seterusnya gitu loh. Ya kan. Cuman memang kondisi barangnya kita nggak tahu. Itu ada kelemahannya. Tapi kelebihannya adalah kita bisa dapat barang under value, bisa dapat barang yang murah gitu loh. Terus bisa dapat lokasinya sesuai dengan yang pilihan yang kita mau gitu loh, ya kan? Nah, nyambung tadi pertanyaan Wahyu. Jadi ketika lihat itu rumah, ya kan? Rumahnya dari luarnya apa ya? Cakep gitu loh, ya kan? Maksudnya rapi gitu loh. Ya udah dibersihin sama ownernya, Ya. dicat ulang, semuanya bersih gitu loh. Dari luar cakep. Jadi ibaratnya kayak kayak lu ngeliat cewek, make upnya tebel banget gitu loh. Jadi kayak beda banget gitu loh. Jadi lu belum Hmm. lihat itu cewek bangun dari tidur gitu loh, ibaratnya gitu. Kalau lu lihat itu cewek baru bangun dari tidur itu kelihatan wajah aslinya gitu loh. Nah ini gua ngelihatnya yang cewek yang di make up, ibaratnya rumahnya di make up gitu loh ya kan. Rumahnya di make up, apa namanya, dalam kondisi sangat rapi bagus. Wah aku langsung tertarik gitu. Terus kemudian terletak di jalan besar gitu ya kan. Nah, Hmm. kemudian akhirnya aku udah ngajak calon istriku dan mereka Hmm. setuju. Oh ya sudah, oke. Terus kemudian kita mulai beli gitu. Kita beli, proses KPR, terus selesai. Pada saat selesai ya aku juga nggak mau renov banyak-banyak gitu loh. Jadi dikit-dikit aja lah ya kan. Nah begitu renov dong, tukangnya bilang kayak gini dong. Pak, ini kok saya pas getok-getok ya, kemudian apa namanya lantainya bergetar gitu loh. Jadi rumahnya dua lantai kan. Hmm. Rumahnya dua Hmm. lantai, lantai duanya bergetar. Terus kemudian ya udah stop dulu deh. Terus akhirnya aku panggil apa namanya, temanku yang memang jago di bidang inilah teknik sipil gitu loh. Ya even Hmm. walaupun gua sendiri lulusan teknik sipil loh ya kan masih bisa ketipu gitu loh ya, masih bisa kecele lah gitu loh. Bukan bukan kecele juga sih, memang kitanya yang salah ya, kitanya nggak teliti. Jadi memang beli rumah secondary itu memang harus benar-benar memang harus teliti lah. Kita harus belajar lah ya. Jadi pas gue nyampe ke sana, gue ajak temen gue yang jago ya kan. Wah, Rick, gue izin bongkar plafon lantai 2 dulu ya. Dia bilang gitu. Ya udah, terus dia bongkar plafon lantai 2. Wah, jadi slabnya itu apa namanya, plat lantainya itu ternyata sudah terkelupas. Jadi terkelupas, Hmm. besinya udah kelihatan. Wah, itu bahaya banget. Jadi kalau sampai apa namanya, jadi gini-gini, gua ajarin sedikit teori rumah ya. Nah, Boleh nih, menarik nih. iya. Nah, ini kelihatan nggak whiteboardnya gue nih? Oke, kelihatan kok. Jadi rumah itu asalnya pertama dari fondasi, ya. Fondasi itu harus menyentuh permukaan yang paling keras. Jadi kuncinya di sana. Kalau lu rumah cuman dua lantai, ya cukup lah. Maksudnya fondasi batu kali ya udah cukup gitu loh, ya kan. Nah, terus Hmm. rumah ini kan naik ke tiang gitu ya. Jadi Hmm. tiang bebannya itu seperti ini. Nah, dari tiang, terus kemudian ini naik atap nih. Nah, ini gambar sederhananya gini lah ya. Atap, beban-bebannya itu diturunin ke tiang, tiang itu ke slab, apa bahasa slab? Lantai, plat lantai. Ah, lantai. Nah, dari plat lantai ini, sorry, sorry, sorry. Jadi dari tiang ke plat lantai, jadi ini pertama ya bebannya ya. Atas, terus ke plat lantai, terus baru dia turun ke tiang, dari tiang baru turun ditahan sama fondasinya. Nah, jadi Hmm. yang masalah di rumah gue ini adalah slabnya nih. Jadi slab yang di sininya ini ternyata masalah pada saat dibuka plafonnya, kan plafon nutupin slabnya ya, plat lantainya kan nutupin Hmm. kan. Begitu plafonnya dibongkar, plat lantainya itu udah ada apa, besinya kelihatan gitu loh. Jadi jalur-jalur besinya kelihatan. Jadi corannya udah copot gitu loh. Nah, makanya wah Hmm. ini berarti apa namanya, ini gawat gitu loh. Jadi ketika Hmm. ketika lantai 2 itu lu misalkan lu jeder gitu ya, maksudnya lu lompat aja gitu, lu lompat, kalau dia bergetarnya lama, ya kan? Kalau dia bergetarnya lama itu bahaya. Kalau dia jeder, lu loncat gitu kan di lantai duanya, terus cuman sebentar doang getar, itu fine gitu loh.
Nah, tapi kalau bergetarnya lama, gitu. Nah, itu Hmm. berarti udah gawat. Nah, akhirnya teman gua ini yang jago, dia bilang, wah ini rumah lu udah mesti dirubuhin nih. Waduh, itu udah kayak petir di siang bolong tuh rasanya tuh, ya kan. Tadinya budgetnya cuma sekian, ya kan, cuman nggak ngarapin cuman renov kecil-kecil doang, ya. Nah, akhirnya mesti dirubuhin dan bangun baru. Ya Nah, itu itu berarti semua dirubuhin ya kok? rubuhin semuanya terpaksa. Nah, begitu gue rubuhin, ternyata sampai tiangnya pun ternyata udah terekspos. Jadi tiangnya kan di atas ya. Nggak tahu Heeh. sampai terekspos. Besinya udah sampai terekspos tuh bahaya. Besinya itu pas gue pencet itu sampai eh apa namanya sampai sampai remah gitu loh. Jadi kayak kayak lu tahu gak kalau kayu yang udah Iya, di apa dirayapin, kelihatannya depannya iya, bagus, pas lu coblos itu langsung hancur gitu loh. Ya kan? iya, iya, benar, Ini benar, kayak benar. besi itu ulir apa namanya batangannya kelihatannya masih utuh tapi begitu gua pencet langsung remah gitu loh kayak kayak apa ya ya remah gitu loh ya kan jadi hancur gitu loh. Nah jadi memang udah Hmm. apa namanya memang udah harus dihancurin. Jadi memang kalau rumah bekas sebenarnya kalau selama selama dia corannya bagus, besinya Hmm. tertutup dengan rapi, terus kemudian memang memenuhi standar apa bangunan yang bagus ya itu sebenarnya aman-aman aja sih ya. Rumah bisa 30 tahun pun 40 tahun nggak sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Cuma memang ini Iya. aku lihat bangunan dari awalnya kurang bagus gitu loh. Seperti itu. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Aha. Jadi harus 2 kali lipat lebih capek ya kalau pengalaman pertama. Beli Ya, rumah pertama ya kok. ya, Oke, betul. oke. Jadi memang perlu Hmm. emang struggling sih beli rumah pertama emang aku akuin nggak gampang. Aku ngakuin nggak gampang. Hmm. Jadi kalau kalau bilang kita sewa aja ya itu memang sewa mah jauh lebih gampang gitu loh ya kan. Cuman Hmm. kan lu nggak punya asetnya gitu loh ya kan lu Hmm. nggak punya barangnya gitu loh. Tapi Hmm. singkat cerita Wahyu rumahku walaupun aku sudah robohin terus kemudian aku bangun baru ya kan. Hmm. eh Harga rumahnya itu malah naik, nggak turun. Malah naik kok. Malah naik dong, iya dong, kan bangunan baru. Oke, nice. Benar, 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 Nah, benar, itu benar. namanya aset, ya kan? Aset, Ya. karena harga tanah kan nggak bakal turun. Harga bangunan bisa menyusut, tapi harga tanah nggak bakal turun. Jadi, Hmm. apa namanya, event gue udah robohin, gue bangun baru, tetap Hmm. untung, nggak rugi gitu loh. Nah, itulah kekuatan daripada aset properti Oke. gitu. Iya, 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 bener sih kok. Nah, menarik sih kok tadi ada beberapa ini kan. Artinya kan ada aset tuh di dalamnya kan. Nah, mungkin beberapa kali juga aku melihat di bukunya mungkin Robert Kiyosaki ya kok. Kalau emang kok Erik pernah baca juga kan. Ya, Nah, ya. itu kan ada standar untuk kita tuh bisa punya apa ya pasif income yang terus-terusan gitu kan. Nah standarnya itu kan kita harus punya sikap antara kita mau beli liabilitas doang ya atau kita beli rumah untuk aset jangka panjang. Nah itu artinya kan beda ya kok. Nah itu perbedaan untuk kita bisa tahu mana nih yang hanya liabilitas doang atau memang itu jadi aset nih nanti ke depannya. Artinya kan tadi punya Koarik tuh kasusnya karena tanahnya di rumah Koarik tuh makin naik kan. Jadi artinya itu bisa kembali pokok lah ya, kembali pokok lah ya. Karena tadi udahlah rumahnya dihancurin lagi, dibangun lagi kan makan biaya besar dong kayak gitu. Iya. Nah, itu sih mungkin jadi apa ya? Jadi pandangan kita supaya lebih aware terkait tentang kalau kita beli sesuatu artinya kan harus ada aset yang bisa dijual ke depannya gitu. Nah, kira-kira dari Ko Heri gimana tuh? Aset nggak selalu harus dijual ya. Jadi sorry gue koreksi dulu. Hmm. Jadi Hmm. nggak harus dijual. Eh, Bocoran yang bocor. Jadi apa namanya? Tadi kenapa gue bisa tahu harga rumah gue naik? Karena gue appraisal ulang gitu loh.
Jadi kita bisa appraisal pakai bank, jadi harga properti kita itu sekarang di berapa gitu loh. Itu bisa, kita bisa lakukan itu. Jadi makanya gue tahu harga rumah gue itu, oh berarti gue beli rumah sekian, tambah renovasi sekian, ternyata masih untung gitu loh ya kan. Jadi kayak ya udah it's fine gitu loh ya kan. eh nah, nyambung pertanyaan kamu tadi ya, mungkin aku sharing sedikit ya. eh ini cerita temen kuliah gue nih. Nah, jadi temen kuliah gue ini lebih pinter dari gue. Hmm. Ya, jadi Oke. apa namanya? Dulu kita pas kuliah itu kita ganda ganda pingpong terbaik sekampus gitu loh. Jadi ganda pingpong nggak ada yang bisa ngalahin kita lah berdua gitu loh, ya kan? Hmm. Nah, terus jadi suatu hari ini suami suami istri dua-duanya teman kuliah, dua-duanya teman kuliah. Terus mereka jadi profesional lah, mereka kerja jadi profesional lah, ya kan? Jadi they have a good living lah, ya kan? Hmm. Nah, suatu hari di umur mereka 42, terus mereka ngundang. Jadi temanku ini ngundang, Erik yuk main pingpong, udah lama nggak main pingpong ke clubhouse gue yuk. Hmm. Boleh lah, ya kan? Nah, aku bawa keluargaku, ya kan? Nah, terus dari gitu eh kita main pingpong, habis main pingpong, terus Erik si istri gua masak nih di rumah, kita makan dulu di rumah. Oh, ya udah oke lah boleh ya kita makan di rumah, ya kan? Nah, Heeh. pas lagi masak, pas lagi makan, kita lagi duduk di meja bareng, ya kan? Istrinya ngomong kayak gini, kan dia tahu background aku pebisnis dan lain-lain lah, ya kan? Hmm. Nah, terus istrinya ngomong kayak gini, Erik, eh ini lo ajarin nih temen lu nih gitu loh. Nanti 15 tahun lagi kita mau pensiun, kita mau 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 gimana gitu loh. Ya kan dia bilang gitu. Dia Hmm. udah mikirin tuh ya kan. Nah, jadi sebenarnya apa namanya kita udah harus prepare sejak dini ya Hmm. untuk pensiun kita nanti. Kalau kita mau pensiun Hmm. sejahtera, kita udah harus siapin dari sekarang ya. Nah, terus kemudian pada saat dia ngomong kayak gitu, aku Hmm. langsung keingetan dengan Hmm. kuadrannya Robert Kiyosaki, ya kan? Robert Kiyosaki. Kuadrannya Robert Kiyosaki, ya kan? Hmm. Nah, cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki ini sebelah kiri ada employee, ya kan? Terus Hmm. sebelah kiri bawah itu ada self-employed, sebelah kanan atas itu ada business owner, sebelah kanan bawah itu ada investor. Nah, jadi Hmm. kalau 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 dokter itu kerja di rumah sakit itu masuknya berarti kategori employee. Employee. Kemudian kalau dokter buka praktek berarti dia di self employed. Hmm. Hmm. Kemudian kalau dokter punya rumah sakit berarti dia sebagai business owner. Nah, kalau Hmm. dokter dia beli rumah sakit berarti dia sebagai investor kayak gitu loh. Nah, Hmm. ketika aku keingetan ini, lalu aku bilang sama dia, jalan satu-satunya supaya kamu bisa sejahtera melalui investasi, kamu sebagai investor. Aku bilang. Nah, Eh, luar biasa. baru aku ngomong sebagai investor, investasi, langsung temenku langsung ngekat gitu loh. Rick, Hmm. udah deh lo jangan ngomong lagi deh soal investasi deh. Gue ngomong yang lain aja gitu loh. Itu sangat berpendidikan loh. Suami istri S2 loh. Hmm. IPK-nya di atas 3,5 loh. Ini yang sangat edukatif sekali, yang sangat well education. Tapi begitu mendengar kata-kata investasi, mereka langsung apa namanya, langsung negatif. Pusing sendiri. Bukan pusing sih, lebih ke negatif thinking. Jadi Lebih ke negatif ya. kalau menurutku memang apa ya, ibaratnya investasi ini memang beberapa orang menyalahgunakan kata-katanya jadi berkonotasi negatif gitu loh. Jadi Hmm. sekarang kan di Indonesia banyak banget nih scam, Ponzi scheme. Hmm. Kemudian Ponzi scheme itu ya, Wahyu tahu gak Ponzi scheme Wahyu? Ya, beberapa dasarnya tahu kok saya kok. Nah, money game lah, money Iya, game, money game. judi Heeh. online kayak gitu loh. Jadi kayak, Ya. Wahyu, Hmm. gua ada investasi nih, bagus nih. Hmm. Investasi di bidang alkes, alat kesehatan. Lu invest, Iya. masukin 10 juta, nanti
bulan depan gue balikin lu jadi 15 juta gitu loh. Nah itu jadi Hmm. tanpa dasar yang jelas gitu loh. Nah itu Ya. namanya Ponzi scheme ya. Hmm. Nah, Betul betul. apa Dan gak ada barangnya. ya betul. Dan temenku, tapi teman-teman jangan salah paham ya. Justru kamu belajar investasi yang benar itu akan menyelamatkan kamu di masa tua kamu nantinya. Tua harus sejahtera gitu loh. Nah, cuman memang di cash flow quadrant ini aku ada kurang sepaham, kurang sependapat dengan Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kenapa tuh Kiyosaki kok? mengatakan bahwa kalau kamu mau kaya, mau sukses, kamu harus pindah kuadran dari kiri ke kanan. Dia katakan seperti itu. Nah, itu aku nggak setuju. Hmm. Aku nggak setuju. Jadi dia katakan, kalau kamu employee, kamu self-employed, kamu harus pindah ruas ke ruas kanan, ke business owner sama investor. Baru kamu bisa kaya dan sukses gitu loh. Itu Robert Kiyosaki ngomong kayak gitu. Aku nggak setuju. Jadi, tapi dia punya kuadran, aku konsepnya aku setuju banget. Cakep banget itu dia punya kuadran gitu loh, ya kan? Nah, kenapa? Karena dari pengalamanku, nggak semua orang bisa pindah dari kiri ke kanan itu nggak gampang. Yang di Hmm. yang mau jadi yang bisa business owner itu paling cuma 3% 4% doang dari seluruh produk kita. Nggak bisa semuanya jadi business owner, ya. Jadi Betul, betul, apa betul. namanya itu nggak gampang pindah ke ruas kanan. Nah, yang model yang aku mau sharing, model yang aku mau Hmm. bagikan ke teman-teman itu adalah kamu berdiri di dua kaki, berdiri di dua perahu. Kamu sebagai employee, kamu harus menjadi seorang investor juga. Nggak apa-apa, kamu tetap jalanin sebagai pekerjaan kamu sebagai karyawan, tapi kamu tetap belajar investasi, itu penting. Ya, kalau kamu self-employed, kamu juga mesti berdiri sebagai investor. Ataupun kamu Hmm. bekerja sebagai business owner, kamu juga harus tetap berdiri di dua kaki sebagai investor. Itu penting belajar gitu loh, ya kan? Nah, jadi kemarin aku lihat apa kontennya si Rocker Tech ya, si Sarah sama Raisa diajarin sama si siapa namanya? Hmm. Nando ya, si Nando belajar Ando, koin. Nah, ya. bagus gitu loh. Jadi itu berarti Nando mengajarin kalian berinvestasi di Bitcoin sebagai investor gitu loh. Ya Hmm. kan itu bagus bagus. Bitcoin sih aku recommended juga ya. Cuman kalau yang koin-koin yang lain itu mesti belajar dulu ya. Tapi kalau Bitcoin aku recommended karena itu bagus. Grafiknya mirip kayak grafik emas. Jadi dia naik terus sih. Jadi itu recommended banget. Nah, jadi apa namanya, kamu yang bekerja nggak bisa kita langsung suruh dia pindah kuadran ya, wah itu nggak bisa karena profil resiko orang beda-beda, resiko yang orang berani ngambil beda-beda gitu loh, ya kan. Aku hilang duit 100 juta buat aku biasa gitu loh, tapi buat orang lain belum tentu hilang duit 100 juta biasa gitu loh. Jadi mereka hilang duit Hmm. 1 juta aja bisa nggak tidur sehari semalam gitu loh, ya kan. Iya. Setiap orang Iya. beda-beda gitu loh, profil resikonya gitu loh. Jadi Hmm. yang bisa model yang bisa dilakukan itu adalah mereka yang masuk dari employee berdiri juga sebagai investor, dari self-employed juga belajar sebagai investor, yang bisnis owner juga belajar Hmm. sebagai investor. Nah, Hmm. kemudian model passive income yang tadi Wahyu katakan, Iya. juga konsepnya dari Robert Kiyosaki ini, yang ini aku setuju. Nah, kalau kaum depur, kaum miskin, ya kaum miskin, apa namanya, which is ini 90% populasi di dunia itu kaum depur. Kenapa? Karena pola pikirnya seperti ini. Ya, kamu dapat income, kamu habisin semua income kamu buat expenses. Hmm. Apalagi sekarang di Instagram ini apa namanya, bukan kita nyari iklan, iklan nyari kita gitu loh, ya kan luar biasa. Iya. Jadi kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, nggak ada tuh iklan nyari kita tuh nggak ada. Kita butuh apa ya kita baru nyari gitu loh, ya kan. Sekarang Hmm. kamu scroll scroll sebentar iklan yang nyari kamu gitu loh, ya kan. Jadi Iya. semakin temptationnya semakin besar, godaannya semakin besar. Ya, jadi artinya apa? Artinya semakin mudah kamu membelanjakan income yang kamu dapatkan gitu loh. Jadi income kamu langsung keluar dari expenses, income kamu keluar dari expenses. Ini adalah kaum depur 90%-nya seperti ini. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Tukang gorengan aja ya deket 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 rumah gue ya. Tukang gorengan ya pola hidupnya ini ya kalau gue lihat ya. Dia goreng.
Goreng, 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 ya. Nasi goreng juga sama. Jadi polanya gitu. Dapat uang gitu kan, jeng, jeng, jeng. Dapat uang terus ngapain? Pulang kampung, men. Pulang kampung, dia pulang kampung ya kan, terus lama di kampung, nggak balik-balik gitu loh, sampai duitnya habis, baru balik lagi ke Jakarta, dagang lagi. Polanya Yang kayak lagi. gitu terus gitu loh. Jadi ya apa namanya ya, mau gimana gimana mau kumpulin uang gitu loh. Nah ini adalah pola pikir kaum depur, dan kalian juga harus ibaratnya frankly speaking jujur sama diri kalian aja. Coba kalian gimana, kalian spendingnya gimana, kalian ada simpen uang apa enggak gitu loh ya. Jadi kita mesti jujur sama diri kita sendiri. Nah dengan kita jujur, nah ini balik ke mindset nih, dengan kita jujur, kita openness ya, kita baru bisa perbaikin kesalahan kita gitu loh. Oh, berarti emang selama ini gue salah ya. Berarti gue harus merubah nih pola hidup gue gitu. Lifestyle gue harus gue rubah nih kayak gitu. Ya. Kemudian yang masuk ke kaum middle class ini kaum yang apa ya? Salah kaprah gitu loh. Salah kaprah yang dalam artian mereka membeli suatu barang, mereka pikirnya sebagai aset, nggak taunya liabilitas. Contohnya, mereka pikir beli handphone, mereka pikir beli handphone itu sebagai aset. Handphone itu adalah liability ya, liabilitas. Kenapa? Karena handphone itu nilainya turun. Terus kamu baru dapat gaji, gaji kamu baru naik. Terus gaji kamu baru naik, terus kamu beli mobil. Nah, ini juga masuknya ke liabilities. Karena apa? Karena mobil itu nilainya turun gitu loh. Dan mobil itu apa ibaratnya eh apa namanya, nggak akan membuat uang kamu naik, nggak akan membuat tabungan kamu naik, yang ada membuat tabungan kamu menurun gitu loh. Nah ini adalah kaum middle class. Jadi ada temen, ini kejadian nyata ya, ini bisa terjadi sama siapapun ya. Ini ada temen gue juga sama kayak gitu. Gaji 5 juta, apa namanya, masih apa namanya, ngekos di dekat kantor. Kemudian gaji naik 8 juta, gaji naik 8 juta, dia beli mobil dong ya kan, belum punya rumah beli mobil. Terus dia beli mobil, dia lucunya dia cari kosan yang eh mau ada parkir mobil ya kan, tambah jauh lagi gitu loh. Dan kosan tuh jarang yang ada punya parkir mobil. Kosannya udah lebih mahal, kok tambah kos lagi. Apa namanya, mobil itu bukan cuma sekedar nyicil loh. Mobil itu tuh ada umurnya loh. Nanti kamu harus selain bensin, kamu harus apa namanya, ganti spare partnya berkala, ganti oli, terus nanti perbaik servis AC, apa namanya itu, belum nanti kalau kaki-kakinya bermasalah, wah itu duit semua itu. Belum STNK lagi tiap tahun itu bisa sampai 4-5 kali lipat daripada motor gitu loh, ya kan. Jadi expenses-nya banyak banget. Kan ini adalah tipe-tipe model kaum middle class gitu loh, yang mereka mikir, mereka beli aset, mereka mikirnya aset, tapi itu bukan aset gitu loh, ya kan. Ya, sampai sini bisa pada ngikutin ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung di chat aja ya. Nanti kita akan bahas semua pertanyaannya di akhir sesi, nggak ada masalah. Ya, oke. Terus kemudian, nah ini adalah pola pikir di investor. Nah ini yang benar. Ini yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Tapi saya ngomong terus terang ya, ini no pain no gain ya. Kaum kalian yang kaum rebahan ya, nggak bisa ya kalau kayak begini ya, rebahan doang nggak bisa ya. Jadi mesti 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 no pain no gain, mesti kerja keras ya. Hmm. Nah, jadi yang pola pikir investor ini yang kita harus develop, dan ini butuh waktu bertahun-tahun, nggak gampang, nggak cuma dalam sekejap selesai gitu loh, enggak ya. Kaum investor itu kamu dapat income, yang kamu belikan itu pertama kali adalah aset. Ya, nomor satu kamu beliin aset. Nah, setelah kamu beliin aset, baru kamu dapat aset itu yang menghasilkan income. Income itu yang Hmm. baru membiayai expenses kamu. Nah, ataupun liabilities kamu. Nah, ini kan baru keren banget Hmm. nih. Contoh, misalkan, Hmm. misalkan, eh, misalkan aku punya kos-kosan. Iya. Aku punya kos-kosan, terus kemudian kosan itu memberikan income buat aku 1 juta per bulan. Ya, masuk dong. Jadi gini, Masuk. aku punya kos-kosan. Aku, apa namanya, sorry. Jadi aku punya penghasilan, aku beliin kos-kosan. Kos-kosan ini memberikan aku income 1 juta sebulan. Ya. Nah, income 1 juta sebulan ini
aku beli, nonton misalkan, aku nonton di XX1 misalkan. Tapi aku nonton hasilnya dari mana? Uangnya dari mana? Uangnya dari yang 1 juta per bulan. Terus Iya. kemudian aku mau beli handphone. Aku mau beli handphone 5 juta. Ya udah aku tungguin aja. Aku tungguin 5 bulan, 5 kali 1 juta, aku dapat dari hasil kos-kosan aku. Terus kemudian aku beliin handphone dari uang tersebut dari 5 jutanya. Mhm. Ini yang disebut dengan pola pikir seorang investor. Ini bagus sekali kan, indah kan? Nah, jadi semoga bisa menjawab pertanyaan apa namanya tadi yang Wahyu katakan ya mengenai tentang passive income. Silakan, silakan, silakan. Gitu, menjawab pertanyaan kamu nggak Wahyu? Oke. Terjawab banget sih kok. Detil banget. Oke, benar benar benar. Detil banget. Hmm, Keren banget sih kok. Karena kan kita juga harus bisa ngebedain ya hmm, antara aset dan juga liabilitas. Jadi kita beli barang nggak hanya cuma beli aja senangnya saat itu gitu kan. Tapi ya, harus senangnya juga harus double kan. Kayak tadi di kolom investor kan, income plus expensesnya juga dia benar-benar dikelola dengan baik sehingga hasil daripada aset dia itu memasukkan income yang betul-betul bisa membiayai expense tadi tuh kan. Nah, hmm. oke. Dan, Keren banget. dan, Nah, dan masuk. ini tidak mudah ya. Saya katakan sekali lagi, tidak mudah. Butuh kerja keras, butuh kerja kecerdas, dan butuh waktu, butuh ketekunan, dan itu step by step ya, Betul. dari bawah ya, dari bawah Hmm, benar-benar harus dijalanin ya. Jadi nggak eh, instan itu nggak ada. iya. Oke. Nah, ini benar juga sih kok. Nah, ini kan kata tadi mungkin coba ini ya kok kasih solusi tentang kasus beberapa nih. Ada temen aku juga ya kok. Setiap dia ini gajian ya, setiap dia mendapatkan salary gitu ya. Dia gimana ya? Sebenarnya perilakunya ketika dia dapat salary dapat nih hari ini misalnya anggaplah 3,2 gitu ya, anggaplah 3,2 salary-nya. Terus dia biasanya ya, kebiasaan dia pasti ketika sudah keluar salary, nah itu banyak banget keinginan kan, banyak banget keinginan ya tanpa dia melihat kebutuhan. Jadi kan dia benar-benar masih di kolom poor atau middle gitu ya, yang kok Erik sebutin gitu. Nah, artinya kan perlu ada yang diubah kok mindsetnya, mulai dari kebiasaannya kan. Makanya kok Erik juga tadi bilang susah pasti kalau untuk mengubah dari poor middle ke investor gitu ya kok. Hmm. Nah, mungkin tips praktis aja sih kok. Kira-kira yang mudah atau sederhana buat dipraktekkan, khususnya nanti buat aku sampein ke kawan aku kan gitu, supaya dia ketika gajinya atau salary-nya keluar itu dia bisa manage sih. Karena emang dari bentuk dia untuk ngabisin uang ya karena emang fun aja gitu, have fun aja udah gitu. Yang penting hari ini senang-senang gitu, besok kerja lagi gitu. Ya. Nah itu kan masih apa ya banyak yang harus dibenerin kan dari pola pikirnya yang masih segitu gitu. Hmm. Jadi menurut Ko Erik gimana tuh kok? Ya, itu benar banget. Itu yang dikategorikan termasuk ke dalam kaum the poor. Ya kan, yang Hmm, dapat income langsung expense-nya banyak. Langsung expense-nya habis. Itu 90% orang di dunia ya seperti itu. Nah, jadi gini, cara pertama, jadi buku buku Kapan Punya Rumah ini bukunya daging semua, ya. Buku ini hmm, daging semua. Jadi berdasarkan best practice. Jadi aku udah ada. Kalau kamu ngerti bukunya, kamu bisa langsung praktekkan, ya. Kamu bisa langsung action gitu loh, ya kan? Nah, kalau kamu masih nggak ngerti, masih bukunya masih nggak puas ataupun nggak paham, kamu bisa ikut trainingnya. Kita juga ada siapin hmm, trainingnya gitu loh. betul betul betul. Nah, terus di dalam buku tersebut salah satunya adalah mengenai nih. Jadi aku coba share ya, yang tadi menjawab pertanyaan eh apa namanya pertanyaan si Wahyu soal temennya. Hmm. Sebentar, mana nih? Whiteboard. Oh iya, FYI semua teman-teman yang gabung di join gitu,
nanti bisa juga kok kita adain diskusi bareng gitu nanti. Nah, cuma kalau kalian emang tertarik dengan buku Kapan Punya Rumah ya, itu based on experience Ko Erik sih, beneran mantep banget. Oke, thank you Wahyu. Oke, sekarang penghasilan dikurangin pengeluaran sama dengan tabungan. Oh Penghasilan iya, 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 iya. Masuk kurangin nih. tabungan sama dengan Hmm. pengeluaran. Oke, ini kita sebut yang A ya. Ini kita sebut A, ini kita sebut yang B. Menurut kalian, coba dong dicek dong. Menurut kalian yang benar yang mana? Yang A atau yang B? Coba. Ayo dong, coba dicek. Ayo teman-teman, Nah, silakan di chat tuh yang bener kira-kira yang mana menurut kalian, cek dong. yang A atau B nih. Nah, jadi kalau kamu dapat penghasilan, kamu dapat income, itu dikurangin pengeluaran, terus baru selesai ditabung, atau penghasilan dikurangin tabungan dulu, baru pengeluaran. Ini mana yang benar nih? Rumusnya yang mana yang benar? Coba dicat dong, dicat dong. Wah, Ayo Rahmat di chat bilang B. boleh. Ahmad Hidayah. Wah, kok Siva Parnabila. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi. Ayo Nah, lagi semuanya. hmm, eh jadi memang yang pada umumnya itu memang kalau kita nggak kepikiran, pasti kita akan melakukan yang A. Nah, cuman seringkali kejadiannya sama kayak temennya Wahyu. Kalau temennya Wahyu berarti menerapkan yang A dan akhirnya nggak ada yang ditabung gitu loh. YOLO, Iya. YOLO, ya kan? Yo, YOLO, ya, you only live yo, once. live once. Jadi apa namanya dia mau habisin ya udah gue bisa happy happy hari ini ya gue happy happy gitu besok Hmm. mikirin lagi besok. Nah ini adalah konsepnya pemikiran si the poor gitu loh. Nah yang benar adalah yang B. Penghasilan kamu dapat income berapa, terus kamu nabung, nabung, terus sisanya ya kamu hidup nggak hidup ya dari sisanya itu ya cukup cukupin kayak gitu loh. Jadi, kalau kamu bisa nabung 50% daripada penghasilan kamu, terlepas dari penghasilan kamu berapapun, maka kamu sudah menjadi orang yang di atas rata-rata. Hmm. Ya, jadi apa namanya? eh Coba kalian jujur sama diri kalian sendiri deh. Kalian punya penghasilan, bisa gak kalian nabung 50% dari income kalian? Nah, Hmm. mostly orang nggak bisa. Ya. Tapi pelan-pelan, kamu bisa tingkatkan. Oke, karena bulan ini katakanlah kamu bisa nabung 10%. Kemudian bulan depan kamu challenge lagi, ini kayak main game aja. Bulan depan kamu coba nabung 20%, pelan-pelan naikin. Ya, 20% bisa Hmm. achieve, berarti mission accomplished, ya kan? Nah, naik ke berikutnya 30%, terus 40% sampai ke 50%. Nah, ketika kamu bisa nabung 50% dari penghasilan kamu, ya, maka kamu akan ngerasain sendiri perbedaan yang terjadi. Begitu kamu nengok kiri, nengok kanan, teman-teman kamu itu udah beda jauh sekali. Pola pikirnya udah beda jauh sekali. Jadi ketika pola keuangan kamu berubah, maka hidup kamu juga akan berubah gitu loh. Nah, jadi contoh-contoh ya, contoh apa namanya? eh eh, Misalkan katakanlah tadi 3,2 juta gaji temennya ya kan 3,2 juta per bulan. Terus kemudian kamu targetin oke satu bulan ini kamu mesti bisa nabung 1 juta. Itu mesti ada angkanya ya. Jadi mesti ada angkanya, jangan sampai nggak ada angkanya. Kamu kasih orang tua berapa, terus kemudian kamu buat biaya hidup sehari-hari berapa, terus kemudian kamu mungkin ada yang masih kuliah, buat bayar uang kuliah berapa, terus ya udah bertahap. Jadi kalau katakanlah 3,2 juta, jadi pelan-pelan habitnya dirubah gitu loh, pelan-pelan habitnya dirubah. Hmm. eh Sama kayak misalkan misalkan Wahyu kamu bangun pagi jam berapa Wahyu? Jam 5 kok. Wah, luar biasa. Itu Hmm. jam 5 dari kapan kamu bangun pagi? Maksudnya dari usia berapa? Kalau
Kalau itu emang memang setiap pagi itu emang di sebor sama ibu sih. Apa sorry dia apa? Jadi Dibangunin. maksudnya dibangunin gitu loh. Maksudnya Oh, dibangunin terus sama orang tua gitu. Jam nah, 5. nah, Ya, nah, coba perhatikan. Jadi karena kebiasaan kamu dibangunin terus jam 5, sekarang akhirnya kamu jadi kebiasaan kan, bangun jam 5 kan. ya. Nah, coba Hmm. kalau teman-teman yang biasa bangunnya siang ketika disuruh rubah, aku biasa bangun jam 8, terus sekarang disuruh rubah tiba-tiba bangun jam 5 nggak bisa. Nah, kalau Ya. kamu biasa bangun pagi jam 8, ya mungkin pelan-pelan kamu mau rubah. Oke, aku bertekad nih aku mau rubah, aku mau bangun pagi jam 5, caranya gimana ya? Rubah dulu pelan-pelan. Jam 7, terus kemudian jam 6, terus baru jam 5 seperti itu. Nah, ini juga sama, tabungan juga sama. Oke, kamu bisa nabung 1 juta per bulan. Oke. Ya udah kamu sisihin tabung 1 juta per bulan, terus sisanya 2,2 juta. Ya, itu apa namanya? Kamu hidup dengan 2,2 juta. Ya cukup nggak cukup ya Hmm. pokoknya cukupin. Pokoknya segitu aja. Hmm. Pokoknya 1 juta udah ditabung duluan. Nah nanti bulan depan berikutnya kamu naikin ke 1,5. Naikin ke 1,5 ya pokoknya cukup nggak cukup ya mesti cukup. Sisanya berapapun ya udah cukupin gitu loh. Dan Hmm. kalau kamu bisa kayak begini, wah itu langsung habit kamu berubah, semua berubah. Ya mindset keuangan kamu langsung berubah. Seperti itu. Nah semoga Ya. bisa menjadi solusi buat Oke, temannya Wahyu gitu loh. oke, Bro, lu nabung dulu bro. oke. Lu Hmm. terima gaji 3,2, nabung dulu 500 ribu gitu. Oke, Tapi oke. Mungkin nanti, mungkin lebih lebih gitu. gampang lu suruh beli buku aja. Boleh kok, boleh, boleh. Nanti langsung saya saranin sih. Ya benar. Oke, gitu. Gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya itu tadi yang B ya, penghasilan ya dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, artinya pengeluaran itu udah dari sisa kita tabung. Oke, jadi bagus banget nih. Prinsipnya harus ditanemin, ditulis, dicatat ya di mindset kalian masing-masing supaya nanti ke depannya kalau lagi ada gajian ya, salary langsung tuh dipraktekin. Apalagi ini udah awal bulan nih. Yang teman-teman sekarang mungkin udah ada gajian ya kan, udah keluar nih salary-nya ya. Itu gas lah langsung ditabung gitu. Nah, keren nih. Keren, 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 keren. Eh, kita Oke. sampai jam berapa ya? Karena takutnya ada yang mau Jumatan atau gimana. Oh, mungkin nanti paling lama sih kok 12 kurang 20 sih paling. Oh, Paling oke. paling lama ya. Nah, Ini ada jadi pertanyaan. biar teman-teman yang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sih. Apa mau jawab pertanyaan dulu? Oh, boleh sih kok sembari nanti nyambungin dari pertanyaannya. Boleh, boleh. Nah, Oke, ini saya sebutin ya kok. Ada yang nanya nih dari Farhan Rizky. nah, Nah, mana coba Farhan Rizky saya hai dulu. nah. Oke, Farhan Rizky, terima kasih sudah bertanya. Ini pertanyaannya kok. Dia bilang nih, kalau Ko Erik bisa mengubah satu hal dalam sistem properti di Indonesia, apa yang akan Ko Erik ubah agar generasi muda lebih mudah punya rumah? SDM. Gimana tuh Ko Erik? Silakan di. Aku akan ubah SDM-nya sih. Yang aku kejarin selalu SDM-nya. Jadi apa namanya? Karena satu negara maju itu SDM-nya itu menurutku yang paling penting. Dalam perusahaan pun juga sama lah. Jadi kita running negara itu ya kayak running perusahaan. Ya ini pertanyaannya bagus nih, pertanyaannya dalam nih, yang si Farhan nih, ya mantap nih. Jadi apa namanya? eh SDM kita ini eh yang mesti dibangun, ya, yang mesti dibangun, ya. Eh, Contoh mungkin pertama mungkin dari sisi ini kali ya, dari sisi keuangan dulu. Jadi gini, kita di sekolah itu di SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan yang jurusan ekonomi pun itu belum tentu belajar tentang keuangan loh. Ya, jadi ini kan keuangan, maksudnya keuangan dalam hal financial education ya, financial literacy ya. Jadi literasi dalam hal keuangan. Ini belum pernah masuk ke dalam sistem sekolah kita gitu ya. Nah, ini nyambung nanti dengan ke properti.
Nah, kalau ke properti yang aku mau tuh develop orangnya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk ke chatnya aku gitu kan. Dia orang kadang merasa cicilan itu jadi beban gitu loh. Nah, ini kan berarti mindsetnya dari awal udah salah gitu loh ya kan. Kalau dia kok aku merasa cicil terus, aku merasa hutang terus kayak gitu loh ya. Karena aku cicilan ini kok jadi beban, kok aku jadi nggak bebas dia bilang gitu loh. Gimana ya? Aku mau apa yang harus saya lakukan terhadap rumah ini ya? Apakah aku udah kabur aja, jadi balikin ke banknya kayak gitu loh ya kan? Jadi berarti kan ini konsep dasarnya, konsep asalnya dia nggak paham gitu loh. Nah ini SDM-nya ini yang menurutku yang harus diperbaikin sih. Nah, teman kalau dari sisi apa namanya sistem pembiayaan dan seterusnya itu udah banyak yang ngurusin gitu loh. Jadi dari aku menyebutnya dari sisi hardware itu pemerintah kita udah banyak yang ngurusin gitu loh. Jadi kalau dari aku sih aku lebih seneng SDM-nya yang aku mau garap gitu loh. Nah ini ibaratnya apa ya? Gerakan kapan punya rumah. Wah, kapan punya rumah movement. Wah, ya kan. Nah, Keren nih. jadi kurang lebih apa namanya aku lebih lebih senang ke SDM yang menggarap SDM-nya ini ya. Jadi supaya Hmm. manusianya ini menjadi lebih knowledgeable, lebih skillful. Hmm. Karena kita saat ini sedang mengalami bonus demografi nih. Wahyu tahu gak bonus demografi? Ya, beberapa tahu di beritanya kok, Wah, yang memang sekarang lagi booming banget. ngeles dia paling pinter dia ngeles dia. Iya, kok Nah, beneran. jadi bonus demografi ini 2045. banget kenapa? Karena bonus demografi itu adalah usia produktif di suatu negara itu sedang tinggi-tingginya. Jadi usia produktif itu dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun itu mencapai 70% dari jumlah penduduk total. Itu yang dinamakan dengan bonus demografi. Dan negara kita saat ini sedang mengalami bonus demografi dari tahun 2020 sampai tahun 2035 nih. Jadi waktunya nggak selamanya ya, terbatas ya. Nah, bonus demografi ini pernah menjadi momentum kebangkitan suatu negara. Makanya ini harus dibangkitkan ya. Tentunya semua dari apa? Dari SDM-nya lah. Tahun 1950 sampai 1960 itu Jepang mengalami bonus demografi. Makanya dia sekarang bisa jadi negara maju karena dia sangat memanfaatkan sekali. Korea Selatan juga sama. Korea Selatan dia mengalami bonus demografi tahun 1960 sampai 1970. Yang terbaru adalah China. China itu dari 1990 sampai tahun 2000 itu mengalami bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi double digit. Nah, ini yang dikejar makanya digenjot sekarang sama Indonesia ya. Nah, ini Hmm. semua balik ke SDM-nya gitu loh ya kan. Nah, ini SDM-nya penting banget. Jadi jangan sampai jadi bermata dua, pedang bermata dua nih, ya SDM-nya banyak tapi semuanya kerja buruh gitu loh. Jadi ya susah juga mau gimana maju Indonesianya gitu loh, ya kan. Nah, jadi ini memang SDM ini tantangan terbesar lah dan jadi eh apa namanya eh kalau aku lihat dari pemerintah, jadi yang kebetulan kita dapat kalau aku lihat dari sejarahnya ya, sejarahnya kita beruntung punya Presiden Pak Jokowi sama siapa Pak SBY. Jadi Pak SBY, sorry SBY enggak. Pak Jokowi sama Pak Prabowo yang sekarang. Nah, Pak Jokowi dengan program sejuta rumahnya dan Pak Prabowo dengan program 3 juta rumahnya. Nah, ini mereka sangat concern sekali dengan perumahan di Indonesia dibandingkan presiden sebelumnya ya. Presiden sebelumnya itu setengah-setengah gitu loh. Ya, jadi dulu yang gembar-gembor Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu sangat concern dengan perumahan. Cuman karena dia ketemu sama presidennya nggak klop, nggak jalan. Nah, begitu Pak Yusuf Kala ketemu sama Pak Jokowi, klop tentang perumahan, makanya digenjot dengan program Sejuta Rumah. Nah, sekarang Pak Prabowo juga Hmm. sangat concern sekali dengan perumahan. Jadi kalau aku lihat dari regulasi, caranya semuanya apa sudah benar lah. Maksudnya kalau dari pemerintah sudah benar. Yang kurang cuma satu, nggak ada yang menggarap SDM-nya. Udah itu doang.
Nah, SDM ini adalah sebenarnya faktor paling penting itu loh. Nah, begitu Wahyu. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Menjawab Oke, oke. paham Rizky. Gimana Farhan? Gimana Terjawab. Farhan Rizky? Oke, terjawab. Terima kasih Apa Ko. ada Yo, apa ada pandangan lain Farhan Rizky terkait jawaban Ko Erik tadi? Cukup sih Kak. Cukup ya, oke. Baguslah kalau cukup. Kita bisa lanjut ke pertanyaan Ferdian. Nah ini, Ferdian juga nanya nih Ko. Kalau Ko Erik memilih punya rumah sederhana di usia muda atau rumah impian di usia tua, nah, mana yang lebih tepat menurut Ko Erik dan kenapa? harus punya rumah sekarang juga. Mau rumah sederhana kek, punya sekarang juga. Kamu nggak usah khawatir, rumah kamu beli rumah udah pasti untung, ya. Nanti kamu punya uang, kamu punya rezeki lebih banyak, kamu mau beli rumah lebih besar atau beli rumah impian, nanti gampang bisa jual rumah pertama, bisa kamu beli rumah berikutnya. Jadi nggak ada masalah, kamu beli rumah dari sekarang. Karena kenapa? Karena kamu beli rumah bukan sekedar beli rumah. Kamu beli rumah itu akan membangkitkan, memboost financial confidence kamu sama personal growth kamu, gitu loh. Jadi akan 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 langsung memboost gitu loh. Jadi kayak kamu akan bertambah knowledge is power, right? Nah, ketika kamu mau beli rumah kan Right. beli kacang gitu loh, kan beli rumah tuh mesti tahu, oh ini ada pajak beli rumahnya loh, ada BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Terus kemudian oh ini ada harus AJB loh, harus akadnya harus clear. Terus kemudian kamu mulai mikirin loh pembiayaannya sama KPR gimana caranya, jenis-jenisnya seperti apa. Dan itu semua aku bahas di bukuku ya, semua lengkap. Terus kemudian apa namanya, kalau floating gimana, terus kemudian ini cicilannya berapa, kayak gitu loh. Jadi semuanya kamu harus pelajarin dulu dari hulu sampai hilirnya. Berarti kan knowledge kamu akan langsung bertambah gitu loh. Kamu akan mulai mikir gitu loh. Jadi behavior kamu akan berubah gitu loh. Pola pikir kamu akan berubah, ya. Cara hidup kamu akan berubah gitu loh. Jadi karena beli rumah bisa menjadi salah satu pembelian terbesar dalam hidup kamu, Ferdian. Seperti itu. Ya, menjawab pertanyaan kamu? Jawab kok, makasih kok. Yes, mantap. Oke. Nah, keren nih kan pertanyaannya. Nah, terus tadi kan juga udah dibilangin ya, Ferdian, kalau kita punya rumah itu artinya kita juga udah apa namanya punya financial freedom lah ya, betul ya? Belum. Ya. Rumah belum Oh, financial belum ya, belum ya freedom. kok. Apa financial memboost financial freedom maksudnya kok. Itu yang tepat yang tadi Ko Erik bilang. Financial confidence. Oh, financial confidence ya. Oh ya, salah berarti Yes. depan saya. Ya, Oke, satu lagi nih kok. ya, Satu lagi ada Rahmat Hidayah. ya. Nah, Rahmat Hidayah, kok aku mau tanya, KPR itu bakal tetap harganya segitu atau bisa naik sih kok? Dan juga cara cari agen properti yang benar biar nggak kena tipu. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi eh cicilan, berarti ini maksudnya KPR itu bakal tetap harga segitu, maksudnya cicilan ya. Cicilan itu jadi gini, KPR itu adalah kredit paling murah di antara semua jenis kredit. Ya, kredit KPR itu adalah kredit paling murah. Nah, jadi apa namanya? Pertama memang yang paling orang nggak suka itu sebenarnya floating. Orang paling nggak suka floating. Jadi tiba-tiba naik gitu loh cicilannya misalkan awalnya dari 2 juta sebulan, mungkin tiba-tiba bisa naik jadi 3 juta sebulan. Itu yang orang nggak suka sih. Nah, tapi sekarang saya lihat bunga itu semakin apa namanya? Semakin menurun dan Indonesia itu menuju single digit. Jadi enak banget nih di zaman kalian ini sekarang udah makin enak. Jenis-jenis KPR makin banyak. Jadi model-model KPR itu aku banyak bahas detail di bukuku ya. Terus kemudian bunga semakin menuju single digit. Jadi ada bank yang memberikan apa namanya bunganya
fix sepanjang tenor. Misalkan kamu ambil tenor 20 tahun. Jadi bisa ada yang fix antara 1 sampai 3 tahun bunganya misalnya 5%. Terus 4 tahun sampai 6 tahun bunganya fix 6%. Terus dari tahun ke-7 sampai tahun ke-9 fix 7%. Terus dari tahun ke-10 dan seterusnya mungkin fix di 10% gitu loh. Jadi ada bank yang menawarkan seperti itu. Jadi memang fixnya berjenjang. Jadi di awal kenapa bank kasih bunga murah? Karena biar mempermudah kalian untuk bisa punya rumah. Dan diharapkan semakin tahun penghasilan kalian juga akan semakin meningkat. Nah, artinya dari awal kalian sudah tahu berapa besar cicilan kalian sampai kalian lunas itu udah ketahuan angkanya seperti itu. Nah, jadi kalian bisa mencari model-model yang seperti itu. Terus kemudian cara cari agen properti. Nah, agen properti eh memang agen properti itu yang benar memang harusnya membantu kita ya, harusnya membantu kita. Nah, cuman memang tetap kamunya juga harus belajar. Ya, kamunya juga harus punya knowledge pertama kali. Itu nomor satu. eh untuk agen, paling yang aku rekomendasikan untuk awal-awal kalian pemula itu cari yang punya merek lah, cari yang sudah bermerek. Jadi contohnya Rewide, Era, terus apalagi itu Brighton, ya kan, Harcourts ya. Jadi cari agen-agen yang udah lawas gitu loh, yang udah lama gitu, yang udah punya brand lah, udah punya nama lah gitu ya. Century 21 gitu loh. Nah, jadi kenapa? Karena mereka-mereka agen yang sudah berlisensi. Nah, pastikan agen propertinya itu sudah berlisensi. Namanya apa ya? Lisensi broker. Sebentar, gua googling dulu sebentar. Lisensi broker properti, namanya apa tuh? Ada. Ini ada tesnya gitu. Jadi nggak sembarangan. Sertifikasi gitu loh. Eh S SIU SIUP 4. Nah, ini kalau agent propertinya kamu berhak nanya loh. Mas, Mbak, udah lisensi belum agen propertinya? Ah, gitu loh ya kan. Kalau sudah lisensi, ya itu kamu lebih aman lah. Jadi mereka sudah sertifikasi dan mereka ada ujiannya dan mereka apa namanya ada trainingnya gitu loh. Jadi nggak jadinya kamu nggak akan dapat sembarangan orang gitu loh. Jadi agent properti kamu sudah tersertifikasi lah ibaratnya begitu. Nah, itu salah satu tips lah supaya biar kamu dapetnya yang bagus lah kayak gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi apa namanya, kalau udah jago ya, misalkan kamu sudah expert gitu ya, sudah makin jago ya udah pokoknya cari apa, kamu sudah tahu deal-dealannya seperti apa, pajaknya seperti apa, biaya-biayanya seperti apa, kamu sudah ngerti mah. Ya, agent properti apapun mah oke gitu loh. Jadi buat aku sih nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting dia bisa kasih barang gue murah gitu. Oke, siapa Rahmat Hidayah menjawab pertanyaan nggak? Oke, terjawab. Oke, Terjawab. lanjut. Oh, terjawab. Oke. Hmm, oke. Terima kasih sudah bertanya, Rahmat Hidayah. Ya. Pokoknya kita Ini ada bikin lagi sampai nih, Ko. puas ya. Sampai puas ya. Nah, itu satu lagi tuh, ada si Farhan tuh. Iya, Farhan lagi ya. Oh, Hmm. Farhan kayaknya nyaman nih, nanya terus. Oke, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya, Farhan Rizky. Kok mau nanya, kalau budget kita kecil, mending sewa kontrakan atau ngambil KPR kok? Selama budget kamu cukup untuk ambil KPR, langsung ambil KPR. Ya, jadi Gitu. nggak perlu sewa atau nggak perlu kontrak. Nih, gua kasih contoh deh satu ya. Ada cerita lucu. Kadang emang orang nggak kepikiran, makanya nggak apa namanya, nggak ngelakuin gitu loh. Jadi ada temen gua cewek satu, dia gaji 5 juta. Gaji 5 juta dia ngekos gitu kan. Dia ngekos, eh terus kan kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan. Gue bilang gini, hati-hati sama living cost.
Karena kalau living cost kita naik, itu jangan harap bisa turun. Jadi kita frankly speaking lah, kita jujur aja sama diri kita sendiri. Kalau kita udah terbiasa makan di warteg nih, ya kan? Dulu kita biasa makan di warteg, wah oke lah, kotor-kotor dikit tempatnya masih oke lah, ada smell-smell dikit ya sudah lah ya. Nah terus kamu apa namanya, kamu mulai naik kelas, makannya di kafe gitu loh ya kan. Nah, begitu kamu udah terbiasa makan di kafe, meeting, terus kemudian kamu ketemu orang di kafe gitu loh. Coba lo bisa gak makan balik ke warteg lagi? Gak bisa, ya kan? Kita jujur aja gak bakal bisa kamu balik ke warteg lagi gitu loh, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan living cost. Ketika living cost kita naik, kita akan susah untuk turun. Makanya kita penting untuk menjaga living cost kita tetap rendah, ya. Jadi gue aja pribadi, gue sampai sekarang masih ke kantor bawa bekal kok. Kita nggak usah malu gitu loh. Gue even gue punya mobil, gue kemana-mana tetap pakai motor kok. Lebih hemat, lebih cepat, nggak stres di jalan, nggak macet gitu loh ya kan. Jadi kita nggak perlu malu-malu, kita nggak perlu gengsi-gengsian gitu loh. Nah, jadi balik ke temen gue lagi ini, akhirnya ketika ngomong-ngomong soal living cost, gue cerita kayak gitu, terus dia curhat dong, dia curhat. Iya bener juga ya yang lu ngomong sih, ya kan. Apa namanya, sekarang gaji gue naik 8 juta. Gaji gue naik 8 juta, terus apa namanya, sekarang gue tinggal di apartemen. Dia sewa di apartemen, gitu loh, ya kan. Terus begitu gue tinggal di apartemen, gue nggak mungkin balik ke kosan lagi. Kenapa? Karena barang gue udah banyak, men. Gimana gue mau balik ke kosan lagi? Udah nggak mungkin gitu loh, ya kan? Iya, betul. Terus aku tanya dia dong. Aku tanya, lu sewa berapa duit apartemen? 2,5 juta. Oke, 2,5 juta. Oke, sekarang tolong cek dong harga berapa apartemen itu, tipe studio yang lu sewa, apa namanya, harganya berapa, harga jualnya. Begitu dia cek, harganya 250 juta sampai 300 juta dong. Kalau lu KPR, cicilannya berapa? 2,5 juta juga. Lu sewa sama beli sama aja. Mending mana? Bisa dipahami nggak, Farhan? Betul. Farhan gimana Farhan? Apa masih bingung? Cukup kok. Terima Ya, kasih kok. iya. Jadi 2,5 juta lu bisa dapetin apartemennya, lu bisa beli pakai KPR, malah lu 2,5 juta buat uang sewa, kan konyol gitu loh, ya kan? Iya. Nah, wah ini ada Mary Huang nih. Mary Huang. Hmm, Oke, mungkin dua pertanyaan lagi kali ya, kok. ya boleh, boleh, boleh. Oke, terakhir dengan Leo ini nih. Oke. Pertama nih ada Mary Huang. Pertanyaannya, saya sebagai mahasiswa, apa yang harus disiapkan dari sekarang supaya 5 sampai 10 tahun lagi bisa punya rumah? Oke, ini Oke. pertanyaan bagus, ya. eh Mary Huang, kamu kalau mahasiswa ya sekarang ini ya. Sekarang kamu mau dengan dunia sekarang, kamu mau cari duit itu gampang sekali ya. Kamu bisa cari duit dari sekarang, ya. Mau kerja part timer ataupun apapun itulah, ataupun sekarang jadi affiliate aja juga udah bisa gitu loh ya. Kamu jadi affiliate, bikin video, ya kan, ataupun bikin konten, ya kan, udah bisa menghasilkan uang gitu loh ya kan sekarang. eh itu satu, berarti bisa menambah income kamu. Yang kedua, misalkan kamu masih dapat uang saku dari orang tua. Nah, uang saku itu kamu mesti biasain tabung gitu loh, ya kan? Nah, ditabung mulai. Kamu bisa nabung berapa, silakan nabung berapa. Terus pelan-pelan belajar tentang investasi. Dan masih mahasiswa belajar investasi. Misalkan mulai dari apa? Reksadana, emas, Bitcoin. Boleh aja, nggak ada masalah. Kamu masih muda, ya. Jadi mengambil pilih instrumen investasi yang lebih lebih high risk nggak apa-apa. Misalkan saham, boleh juga, nggak ada masalah. Kamu pelajarin, tapi pelajarin ya. Jadi semua perlu dipelajarin. Jadi habitnya mulai dibentuk nih. Jadi kita mesti belajar investasi dari sejak dini. Nggak usah ini ya. Bahkan anak gua aja yang masih anak gua dari umur 7 tahun. 7 tahun gue udah bikinin celengan, ya kan? Jadi gue bikinin celengan. Apa namanya? Celengannya aku bagi 3. Jadi celengan pertama
celengan aku sebutnya sebagai angsa emas. Terus celengan kedua aku sebutnya sebagai sumbangan sosial. Ini terserah bisa dikreasikan ya oleh siapapun ya. Celengan ketiga itu adalah taman impian. Jadi aku ajar ke anakku, kalau kamu dapat uang jajan ya, kamu nabung nih. Jadi aku kasih dia setiap minggu 20.000. Jadi 20.000 aku kasih dia, kamu masukin yang 5.000 ke angsa emas. Angsa emas buat apa? Angsa emas nanti buat digulung lagi. Nanti kalau kamu punya uang lebih banyak, nanti digulung lagi, ditabung lagi ke instrumen investasi gitu loh. Misalnya reksadana gitu loh ya kan. Terus kemudian masukin ke sumbangan sosial. Ini maksudnya sumbangan sosial buat apa? Aku ajarin dari kecil. Kita apa namanya itu? Jadi kita pernah berbagi sama anak-anak yatim piatu ataupun anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Nah ini loh seperti ini loh. Nanti sumbangan sosial nanti kamu buat berbagi dengan anak-anak yatim piatu yang agak kurang beruntung gitu. Aku ajarin ke anakku. Terus kemudian taman impian. Nah, ini nanti misalkan via nanti mau jalan-jalan, nanti uangnya udah ada nih, budgetnya udah ada buat kamu mau jalan-jalan kemana gitu loh. Jadi ini sistem pos, sistem budgeting. Nah, dari kecil, dari sekarang ya, kamu sudah mesti sistem pos juga budgeting. Jadi sudah disiapin gitu loh. Kalau kamu lihat nenek kakek kamu ya, mungkin kalau dulu masih ada yang masih pakai amplop, ya kan disisihin, jadi tiap bulan dapat uang masukin ke amplop ya. Nah, itu sistemnya caranya sama, sistem pos atau sistem celengan. Atau kalau sekarang lebih canggih, kamu bisa pakai bank digital, kamu punya 4 rekening, kamu langsung pisahin satu-satu gitu loh. Ya kan, ini buat apa? Ini buat angsa emas, ini buat sumbangan sosial, ini buat taman impian gitu loh. Kamu udah sistem budgeting dari sekarang. Jadi apa namanya saranku seperti itu, Mary Huang. Kamu dapat apa namanya dapat angpau, dapat uang saku dari mama. Nah itu kamu bisa sisihkan, kamu bisa untuk belajar investasi pelan-pelan dikit-dikit. Nanti kamu akan melihat uang kamu tuh berkembang gitu loh. Ternyata seru ya. Ini yang aku sebut sebagai the likeness of saving. Kegirangan dalam menabung, kesukaan dalam menabung, kecanduan dalam menabung. Nah, ini adalah kecanduan yang sangat bagus sekali gitu loh. The likeness of saving. Nah, jadi seperti itu Mary Huang. Menjawab pertanyaannya nggak? Halo, gimana Mary Huang? Apakah terjawab pertanyaannya? Ini sepertinya ada keturunan Huang Fei-hung nih. Huang Fei-hung itu ahli silat. Marganya sama. Bercanda ya Mary ya, bercanda. Siapalah sebenarnya Mary Huang? Oke. Last question. Terus terakhir, last question kok. Sembari kita terakhir nih kan, supaya menutup dari pertanyaan ini. Izin bertanya kok, ini dari Leo kok. Kalau misalkan saya ngambil KPR, terus rumahnya saya kontrakan. Setelah itu uang dari kontrakan saya alihkan untuk cicil KPR-nya kok. Menurut Ko Erik gimana tuh? Oh, ini keren banget. Ini udah pola pikir investor ini, Leo. Wah, lu udah mantap ini. Leo ini. Ini pola pikir investor ini, ya. Jadi ada temen gue juga begitu tuh. Temen gue dia beli satu apartemen, terus kemudian dia sewain. By the way, apartemen sekarang harganya lagi hancur, lagi jatuh. Artinya apa? Best time to buy. Iya, best time. Yes, jadi harga apartemen sekarang lagi jatuh banget. Nah, jadi ini adalah waktu terbaik untuk kalian beli nih. Nah, jadi balik ke cerita temen gue itu beli apartemen, terus kemudian dia sewain tuh apartemen, dia sendiri masih ngekos dong. Ini kejadian nyata loh. Oh, gue bilang wah bener juga sih ya. Ya iya, dia sewain apartemen bisa 10 juta per bulan. Kemudian dia ngekos 2,5 juta, ya profit lah. Dia sewain apartemen 10 juta, dia ngekos sendiri 2,5 juta, dia profit lah. Apa namanya, income-nya plus 7,5 juta lah, ya kan? Ya itu mantep lah. Jadi nggak ada masalah, boleh aja, ya.
Atau ada juga nih ceritanya Bu Parti nih. Jadi aku inget juga nih. Jadi ceritanya Bu Parti ini ada di bukuku. Dia adalah salah satu karyawanku. Dia melakukan hal yang sama juga. Jadi kan kita memang lokasinya di Jakarta Barat nih. Jadi dia kerja juga di Jakarta Barat. Nah, tapi karena dengan budget terbatas, dia makanya dia beli rumah, dia pengen banget punya rumah, dia sebel banget kontrakan pindah-pindah melulu gitu loh. Terus kemudian dia beli rumah di Tangerang, di baratnya Jakarta. Terus dia beli rumah tuh langsung disewain sama dia tuh. Dan memang daerah itu cukup padat ya, dan gampang disewakan gitu loh, tanpa dia harus iklan. Tanpa dia harus iklan tuh orang-orang udah pada nyariin juga gitu loh. Nah, jadi akhirnya dia tinggal tetap dia kontrak di dekat tempat kerja, apa namanya, supaya mobilitas dia gampang karena memang dia anaknya 5 banyak banget ya. Jadi memang udah tumplek-blek di sana memang kegiatannya. Jadi ya sudah, dia memang aktivitasnya di sana, sudah familiar dengan Jakarta Barat. Nah, rumahnya yang dia beli, dia punya asetnya, ya udah dia sewain kayak gitu. Itu sangat bisa sekali. Gitu. Oke, seperti itu, Wahyu. Oke. Gimana Leo? Apakah terjawab pertanyaannya terkait KPR, terus dikontrakin, terus uangnya cicil KPR? Oke, Mantap, mantap, bagus, bagus, bagus. Itu sangat bisa sekali, bagus sangat tuh bisa sekali. pertanyaannya. Yes, Oke, mungkin terjawab ya Leo ya. Kalau mungkin belum terjawab, bisa langsung sudah. tanyakan kembali sih nanti. Ya, ya, dia Next sudah balas, dia podcast. sudah balas. Hmm. Ya, Oh, sudah balas ya. yes, Oke, terima kasih banyak kok. Nah, ya, oke, mungkin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya pada acara hari ini, yang memang betul-betul antusias ya kayaknya nih, banyak banget pertanyaannya. Jadi saya juga sampai lupa ada pertanyaan lagi, cuman kayaknya waktunya juga udah nggak cukup ya. Bentar lagi juga memang ada teman-teman kita yang mau sholat Jumat juga, termasuk saya gitu ya. Jadi mungkin pada podcast kali ini itu saya sangat terima kasih banyak Ko Erik, bisa dapat knowledge serta wawasan dan juga pandangan dan prinsip serta storytelling dari Ko hmm, Erik yang benar-benar bisa jadi experience juga bagi Wahyu ya Ko, dan yes. juga terkhusus pada teman-teman semua. Dan terakhir, sebelum nanti kita tutup, kita ada sesi dokumentasi dulu nih gitu. Jadi teman-teman yang memang sekarang itu sedang join ya, masih join juga. Nah, itu coba on cam ya teman-teman semua, biar kita bisa dokumentasi bareng-bareng bersama Ko Erik Hermanto. Yes. Oke. Ini gelarnya perlu saya sebutin nggak kok nih? Oh, STCPI CPA. Oke. santai aja, nggak apa-apa. Oke, siap kok. Maaf, kamera kamera rusak kok ya. Rahmat Hidayat. Oke, silakan mungkin kepada Sarah atau Raisa bisa didokumentasikan. Oke, boleh dihitung aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin pada teman-teman bisa. Oke, mungkin ditutup aja mic-nya biar saya ngitung ya. Nanti Raisa yang dokumentasikan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Gini ya, gini nggak sih? Oke, 1, 2, 3. Oke, cakep. Oke, terima kasih banyak Ko Erik, pada teman-teman semua yang udah mendengarkan ya kita podcast terkait kapan punya rumah. Jadi kapan kita punya rumah? Sekarang inilah harusnya kita punya rumah gitu. Cuma Yes. ya kalau belum ada modal ya tadi kita juga perlu dulu nih mindsetnya, pandangan seperti apa. Yakin dulu aja kira-kira kita bisa punya rumah gitu. Jadi artinya Modal jangan sampai
modal terpenting adalah mindset, bukan uang. Modal nomor satu adalah mindset, dan kalian sudah miliki itu semuanya. Nah itu dia ya teman-teman semua. Jadi tamparan keras juga buat saya juga. Modal pertama itu adalah yakin bahwa kamu bisa punya rumah tuh, itu dulu. Baru setelahnya pasti akan terbuka tuh peluang-peluang yang ada gitu ya kok. Yes. Oke. Dan mungkin dari saya kok, saya Wahyu Dapa Saputra izin untuk menutup acara ini ya kok. Dan terima Yes. kasih banyak atas sudah hadirnya Ko Erik di acara podcast kita kali ini. Dan sekian dari Wahyu Dapa Saputra. Terima kasih kok. Selamat siang. Ya, thank you juga. Bye. Thank you semuanya. Bye bye.